Hai Sobat Sport, apa kabar? Baik bukan? Ngomong-ngomong soal Piala Dunia memang tidak akan ada habisnya. Kita tahu Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia dan menjadi barometer olahraga dunia. Di Piala Dunia kali ini akan diselenggarakan di Qatar. Kita tahu Qatar adalah negara Timur Tengah yang kental dengan nuansa Islam. Hal itu pastinya akan bertabrakan dengan budaya Eropa dan Amerika yang aturannya beda dengan negara Timur Tengah. Oleh karena itu kami sudah merangkum aturan-aturan yang berlaku di Piala Dunia Qatar. Berikut rangkuman yang berlaku di Piala Dunia Qatar. Penggemar sepak bola yang kedapatan melakukan seks bebas selama gelaran Piala Dunia Qatar 2022 bisa terancam penjara 7 tahun. Hal itu merupakan Qatar sebagai negara Islam yang kental menerapkan hukum syariah yang ketat di negara tersebut. Seks sangat dikecualikan, kecuali jika Anda datang sebagai pasangan suami istri, pasti tidak akan ada one night stand, seks bebas di turnamen ini. Tidak akan ada pesta sama sekali, lanjut sumber tersebut, Daily Star. Mabuk di tempat umum. Selain aturan ketat mengenai seks bebas, penggemar juga tidak bisa bebas menenggak minuman keras di tempat umum. Penggemar juga bisa menghadapi hukuman mati jika mereka kedapatan menyelundupkan kokain ke Qatar. Namun sebelumnya dilaporkan bahwa Qatar akan mengizinkan konsumsi alkohol selama acara dan zona penggemar akan didirikan. Melarang pengibaran bendera pelangi LGBT. Selain mengenai seks bebas dan alkohol, Qatar juga melarang mengenai LGBTQ dan simbol-simbolnya seperti bendera pelangi. Bendera pelangi akan disita dari para penggemar di Piala Dunia di Qatar apabila nekat mengibarkannya dengan alasan untuk melindungi mereka dari promosi LGBTQ. Dikutip dari The Associated Press, Mayor Jenderal Abdul Aziz Abdullah Al-Ansari mengatakan, bahwa pasangan LGBTQ akan disambut dan diterima di Qatar pada Piala Dunia 2022. Tetapi Al-Ansari menentang promosi terbuka kebebasan LGBTQ yang dilambangkan dengan bendera pelangi, dan yang ditakuti akan menular ke yang lain. Jika dia penggemar mengibarkan bendera pelangi dan saya mengambilnya darinya, itu bukan karena saya benar-benar ingin mengambilnya, untuk benar-benar menghinanya. Tetapi untuk melindunginya, kata Al-Ansari kepada AP. Karena kalau bukan saya, orang lain di sekitarnya mungkin akan menyerang dia, saya tidak bisa menjamin perilaku seluruh orang. Dan saya akan memberitahunya, tolong, tidak perlu usah mengibarkan bendera itu, katanya. Larangan kampanye LGBT. Al-Ansari adalah Direktur Departemen Kerjasama Internasional dan Ketua Komite Nasional Kontraterorisme di Kementerian Dalam Negeri Qatar. Pihaknya menekankan apabila ingin menunjukkan pandangan tentang LGBTQ, maka tunjukkan dalam masyarakat di mana hal itu akan diterima. Namun tidak di Qatar. Tonton pertandingannya. Bagus. Tapi jangan benar-benar masuk dan menghina seluruh masyarakat karena LGBTQ, tuturnya. Al-Ansari mengatakan, pihaknya tidak melarang penggemar dengan orientasi LGBTQ untuk menjauh dari Qatar atau memperingatkan mereka akan menghadapi tuntutan karena orientasinya. Kami di sini untuk mengelola turnamen. Di sini kita tidak bisa mengubah undang-undang. Anda tidak dapat mengubah agama selama 28 hari Piala Dunia, jelasnya. Turnamen yang mengambil nama Piala Dunia musim dingin ini dimulai pada tanggal 21 November tahun 2022, dan final dijadwalkan pada tanggal 18 Desember tahun 2022. Ini akan menjadi Piala Dunia terakhir yang melibatkan 32 tim.